Shalom saudaraku, sebelum kita beraktivitas menjalani akan kehidupan ini, marilah kita memohon bimbingan Tuhan lewat firman-Nya. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami lewat Roh-Mu yang kudus di saat kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dengan baik, sehingga firman Tuhan boleh menjadi suluh bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8 mengatakan buat kita sekalian, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikianlah pembacaan kita. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mau mendengar dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa sangatlah penting bagi setiap orang percaya. Itulah mengapa Yesus dalam pengajarannya di atas bukit mau memberikan nasihat, tuntunan kepada pendengarnya, kepada orang percaya, supaya berdoa merupakan pokok kehidupan yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilepaskan dari kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, doa adalah permohonan kepada Tuhan. Seorang tokoh reformasi, Martin Luther, mengatakan bahwa doa adalah nafas orang percaya. Calvin mengatakan doa adalah setengah dari pekerjaan. Doa adalah tindakan yang menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang dalam bahasa Alkitab dikatakan dalam bahasa Yunani disebut aiteo, yang artinya meminta. Mengapa Yesus mengajarkan tentang hal berdoa kepada para pendengarnya, kepada orang-orang yang mengikutinya? Karena berdoa itu mau menghubungkan orang yang percaya kepadanya, datang meminta, datang memohon petunjuk, dan datang untuk minta bimbingan kepadanya. Doa merupakan alat komunikasi setiap orang percaya ketika dia hendak menghadap kepadanya. Apakah Yesus juga berdoa kepada Sang Bapa? Kalau kita melihat dalam Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35, dikatakan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa
di sana. Yesus juga beraktivitas dengan doa. Dia tahu dalam sisi kemanusiaannya, dia hendak mengajarkan kepada para murid bahwa sebelum melakukan suatu pekerjaan, sebelum beraktivitas dalam menjalani kehidupan, penting kita berdoa kepada Tuhan. Penting kita berdoa kepada Sang Bapa. Sebab dalam doa itu mencakup permohonan, menyangkut tentang ucapan syukur, menyangkut tentang puji-pujian kepadanya, juga menyangkut tentang permohonan. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengajarkan tentang hal berdoa, sebenarnya Yesus mau menekankan kepada orang percaya bahwa tanpa doa kita kehilangan nafas spirit dalam menjalani kehidupan ini. Banyak anak-anak Tuhan yang mengabaikan doa dalam hidupnya. Banyak anak-anak Tuhan yang menganggap sepele akan doa. Kalau Yesus menekankan, mengajarkan tentang hal berdoa, itu artinya bahwa Yesus menghendaki supaya setiap orang percaya datang kepadanya. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus hendak menekankan kepada para muridnya, pada orang percaya untuk selalu datang menghadap kepadanya. Sebagai bentuk jalinan komunikasi yang tidak pernah terputus. Sebagai bentuk cinta kasih dari Tuhan kepada para orang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap berdoa itu sangat penting juga dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam 1 Raja pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-22, di situ bagaimana diperlihatkan sikap Salomo ketika dia berdoa. Jadi yang pertama, sikap berdoa itu adalah berdiri. Dan juga kita melihat dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Jadi berdoa juga harus dimulai dengan sikap yang baik. Berdiri, berlutut, kemudian juga menundukkan kepala, melipat tangan sebagai bentuk atau respon kita kepada Tuhan di dalam menghadap kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa arti sikap kita berdoa kepadanya? Ketika kita berdoa dengan sikap berdiri, ketika kita berdoa dengan sikap berlutut, ketika kita berdoa dengan sikap melipat tangan, menundukkan kepala, itu menandakan bahwa kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita datang menghadap kepada Dia. Kita juga ingin menyatakan rasa hormat kita kepadanya. Tetapi yang penting juga jangan dilupakan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pengajaran Yesus itu juga ditekankan pentingnya bahwa ketika kita berdoa, janganlah kita berdoa seperti orang-orang yang munafik, yang sedang mempertontonkan akan rohaninya kepada semua orang, yang hendak ingin mendapatkan pujian bahwa dia adalah orang rohani. Juga dikatakan dalam bacaan kita, janganlah kamu bertele-tele dalam berdoa. Dan juga dikatakan ketika saudara dan saya berdoa, datanglah di tempat yang membuat kita tenang untuk menghadap kepadanya. Tidak ada gangguan. Di situ dikatakan dalam bacaan kita, pergilah ke kamarmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang ada yang mengatakan, apakah Tuhan mendengarkan doa kita? Semua doa didengarkan, tetapi soal eksekusinya adalah hak dari Tuhan. Ada yang dijawab langsung oleh Tuhan.
Ada juga yang dikatakan Tuhan tunggu. Ada yang dikatakan Tuhan tidak. Tetapi semua itu ada maksud-maksud Tuhan bagi setiap orang yang datang kepadanya, yang meminta kepadanya. Tuhan tahu segala yang kita perlukan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita datang sungguh-sungguh, membawa hati pikiran kita, membawa semua harapan-harapan hidup kita, meminta kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan melalui doa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan ini, marilah kita tetap tekun dan semangat dan tidak pernah melupakan doa dalam kehidupan kita. Ingat saudaraku, doa adalah nafas kehidupan orang-orang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan napas kehidupan kepada kami, sehingga kami dimampukan nantinya untuk menjalani kehidupan ini oleh karena kemurahan-Mu. Berkati ya Tuhan, gerejamu di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, Majelis Sinode GPIB, Mupel-Mupel GPIB, lembaga-lembaga gereja, yayasan-yayasan Kristen, dan Jemaat Immanuel WR Supratman. Tuhan kiranya selalu memberkati dalam tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Hamba-Mu juga mendoakan bagi setiap orang-orang percaya, bagi setiap anak-anak Tuhan yang akan beraktivitas dengan segala harapan-harapan hidupnya, dengan segala bentuk tantangan yang dialami. Tuhan topang, Tuhan kuatkan, bimbing, sehingga mereka menemukan apa yang mereka dambakan dalam hidup ini. Mereka yang bergumul Tuhan topang, mereka yang bersuka cita ajarkan mereka untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang di pusat maupun di daerah. Berkati mereka yang bergumul oleh karena COVID-19. Tuhan jamah sembuhkan khususnya Tuhan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan juga memberkati para petugas-petugas medis yang merawat pasien COVID. Berikan mereka kesabaran, ketabahan, dan kesehatan yang prima. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba bersama keluarga dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dan kami selalu menempatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa pengharapan kami. Kami mohon Tuhan yang membimbing kami, sehingga kami selalu berada dalam penyertaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kini selama-lamanya. Amin.